Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Siti Dijoriah dengan NIM 2241104021194. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Soal yang pertama yaitu pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa dan istilah. Qawaid Fiqhiyah merupakan kata penjemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Secara bahasa, qawaid merupakan dasar-dasar atau fondasi sesuatu baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi seperti fondasi rumah, maupun yang bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi seperti usuluddin atau dasar-dasar agama. Sedangkan fikih menurut bahasa adalah pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya, dan memahami maksud pembicara dan perkataannya. Qawaid fikih menurut bahasa berarti dasar-dasar atau fondasi ilmu atau pemahaman. Sedangkan secara istilah menurut Al-Taflazani adalah bahwasanya qawaid fikih merupakan suatu hukum yang bersifat universal atau kuli yang dapat diaplikasikan kepada seluruh juzinya atau bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum juzi bagian tersebut darinya. Qawaid fikih merupakan aturan-aturan yang menampung perbuatan-perbuatan mukallaf, aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan mukallaf. Artinya, yang menjadi ruang lingkup qawaidul fikih adalah perbuatan mukallaf. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan qawaid fikih. Sejarah qawaidul fikih tidak terlepas dari masa-masa terdahulu, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa sahabat dan pada masa tabi'in. Pada masa-masa tersebut, keberadaan sebuah ilmu masih dalam bentuk bakunya yang bersumber dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam proses munculnya qawaidul fikih dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, tidak ada spesialis ilmu tertentu yang dikaji dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semangat sahabat sepenuhnya dicurahkan pada jihad dan mengaplikasikannya apa yang diperoleh dari Nabi berupa ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa Nabi, setiap ada permasalahan yang muncul oleh sahabat pasti langsung ditanyakan kepada Nabi. Hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang hukum banyak memakai pola kaidah umum yang artinya dapat mencangkup dan menempuh seluruh persoalan-persoalan fikih. Seperti hadis yang berbunyi, tidak boleh berbuat mudarat terhadap diri sendiri dan orang lain. Luka hewan ternak adalah sia-sia. Bukti dibebankan kepada pendakwa, sedangkan sumpah dibebankan kepada terdakwa. Pinjaman adalah amanah, hutang harus dibayar, orang yang menjamin adalah penanggung. Ya, itu adalah hadis-hadisnya. Hadis di atas memiliki arti umum yang mencangkup beberapa aspek. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dari ribuan hadis terdapat hadis-hadis yang memiliki karakter yang sama dengan kaidah fikih yang keberadaannya sangat penting dalam ilmu fikih. Yang kedua, yaitu pada periode sahabat. Pada periode ini, pola pikir sahabat mulai mengalami perubahan ke arah ijtihad, di mana dalam pengambilan hukumnya itu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini disebabkan karena banyaknya persoalan baru yang tidak muncul pada masa Nabi. Kemudian pada periode ini muncul penggunaan royu, kias, dan ijma. Dan yang ketiga yaitu periode tabi'in. Pada masa ini masa awal perkembangan fikih, di mana hal yang menonjol pada masa ini dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Pada periode ini juga ditandai dengan munculnya para ulama-ulama fikih. Adapun pengarahan yang diberikan kepada para kelompok masyarakat yang mengkaji fikih pada masa itu yaitu Sa'id bin Musya'ab di Madinah, Atha bin Abi Rabah di Makkah, An-Naqahi di Kufah, Hasan al-Basri di Basrah, Makhul di Syam, dan Taus di Yaman. Pada masa ini, kajian fikih masuk dan lebih condong pada wilayah teori. Banyak hukum fikih yang dihasilkan
oleh proses penalaran terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqi'iyah ataupun aktual, namun lebih dari itu. Ya, masuk ke masa perkembangan. Qawaidul Fiqhiyah. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan ulama-ulama mazhab yang diantaranya adalah mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaan pada akhir abad ke-13. Pada masa pembentukan Qawaidul Fiqhiyah, sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa perkembangan secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Namun, di kalangan ulama di bidang fikih menyebutkan bahwa Abu Thohir al-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriah, telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Berikutnya adalah masa kematangan dan pembukuan Qawaidul Fiqhiyah. Menurut data sejarah, bahwa ahli fikih yang pertama kali menekuni kaidah dan memperluas sampai pada furu'nya untuk dijadikan kaidah adalah ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab Al-Ashal. Orang yang pertama kali memberikan informasi tentang pengumpulan kaidah fikih dalam mazhab Hanafi adalah Imam Al-Ala'i, Al-Ayyafi, dan Ibnu Nujaym. Abad ke-8 Hijriah adalah masa perkembangan dan kemajuan dari kaidah fikih. Para ulama fikih ikut andil dalam kemajuan ini. Adapun urutan-urutan kitab yang ditulis pada abad ke-8, yaitu yang pertama Al-Ashbah wa Al-Nazair karya Ibnu Wakil Asy-Syafi'i, kitab Al-Qawaid karya Maqari Al-Maliki, yang ketiga yaitu Al-Ma'ju Al-Mushaf fi Dlabti Qawaidi Al-Mazhab karya dari Al-La'i Al-Asy-Syafi'i, yang keempat yaitu Al-Syibah wa Al-Nazir karya dari Tajuddin Al-Subhi Al-Syafi'i. Kitab yang berikutnya yaitu Al-Syibah wa Al-Nazir karya Jamaluddin Al-Isnawi Al-Syafi'i. Kitab selanjutnya adalah Al-Mansur fi Al-Qawaid karya Baharuddin Al-Zarkashi Al-Syafi'i. Al-Qawaid fi Al-Fiqhi karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan yang terakhir adalah Al-Qawaid fi Al-Furu karya Ali bin Usman Al-Ghazi. Pada abad ke-9, bermunculan karya-karya baru yang masih menggunakan metode lama, seperti Ibnu Mulakin menulis kitab kaidah dengan mengikuti pola kitab Subhi. Dan yang terakhir kita memasuki masa penyempurnaan Qawaidul Fiqhiyah. Pada periode ini ditandai dengan munculnya kitab majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Melalui pengumpulan dan penyeleksian kitab-kitab fikih, kemudian dibukukan dan digunakan sebagai sumber acuan dalam menetapkan hukum di beberapa mahkamah pada masa itu. Soal yang ketiga yaitu 5 kaidah pokok dan contohnya. Kaidah yang pertama yaitu kaidah al-umuru bimaqasidih. Secara etimologi, al-umuru merupakan bentuk jamak dari kata al-amru yang artinya perbuatan atau tingkah. Secara terminologi, berarti segala perbuatan, ucapan, dan tingkah laku seorang mukallaf yang dikenai hukum syara sesuai dengan niat dari pekerjaan yang dilakukan. Al-umuru bimaqasidih ialah setiap perbuatan tergantung pada tujuannya. Kaidah ini merupakan yang pertama dalam pembahasan Qawaidul Fiqhiyah. Asal kaidah ini adalah sabda Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Hadis ini menegaskan tentang niat dalam setiap amal perbuatan manusia.
Niat yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan akan memperoleh dampak berbeda-beda tergantung pada niatnya. Menurut para ulama dari kalangan Syafi'iyah, menyatakan bahwa niat yaitu melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Sebagai contoh, di dalam wudhu, ketika melakukan wudhu, seseorang melafalkan niat di dalam hati ketika membasuh wajah, bukan pada saat akan melakukan wudhu. Niat adalah keinginan atau maksud tujuan dari seseorang yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan. Niat merupakan dasar seseorang dalam melakukan sesuatu dan dapat memberikan dampak tersendiri kepada hati manusia yang melakukan ibadah. Apabila melakukan ibadah dengan maksud dan tujuan yang baik dan dengan niat yang ikhlas, maka ibadah tersebut menjadi penentram hati seseorang dan menjadi pendorong untuk melakukan ibadah. Kaidah yang kedua adalah kaidah al-yaqinu la yusalu bisyak. Secara etimologi, yaitu mantapnya hati atas sesuatu. Al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut terminologi, yaitu keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan. Asyak secara etimologi artinya adalah keraguan. Juga bisa diartikan dengan sesuatu yang membingungkan. Sedangkan secara terminologi, menurut Muhammad Al-Zarqa mengatakan keraguan antara dua perkara atau masalah yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Ini memiliki makna yaitu semua hukum dan sudah berlandaskan pada suatu keyakinan. Itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah kedua adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat, asumtif ataupun zan. Contoh penerapan kaidah dalam bidang ubudiyah yaitu jika seorang sedang melakukan sholat isya, kemudian dia ragu apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka ambillah yang lebih yakin, yaitu 3 rakaat. Tetapi sebelum salam, hendaknya sujud syahwi terlebih dahulu. Kaidah ini memiliki beberapa cabang kaidah, salah satunya yaitu kaidah al-yakinu yuzalu bil yakin mitslih, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Contoh dari kaidah ini adalah ada seorang saksi dalam sebuah persidangan yang datang dengan membawa bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan, maka terdakwa harus dihukum. Tetapi apabila ada bukti lain yang meyakinkan bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lokasi kejadian, melainkan sedang berada di luar kota misalnya, maka terdakwa tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan karena keyakinan pertama menjadi hilang dengan keyakinan kedua. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir dapat diartikan bahwa kesulitan mengharuskan kemudahan. Sedangkan etimologis, al-masyaqqah adalah at-ta'ba, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran. Sedangkan untuk tajlib memiliki makna yaitu mendatangkan dan menghadirkan. Kata taysir secara etimologis berarti kemudahan. Dalam artian, kemudahan ini bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf dengan syariat Islam. Kemudahan atau rukhsah adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka keringanan bagi hamba mukallaf ketika pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini yaitu yang mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nas di dalam penerapannya, apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf dalam peribadahan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dan hubungan dengan al-masyaqqah tajlibut taysir di sini yaitu ditentukan oleh nas dan ruang lingkupnya dalam hal ibadah saja. Dasar hukum kaidah ini terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang artinya, permudahkanlah dalam perihal agama dan janganlah kalian persulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti.
Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Kaidah ini adalah kaidah yang dibuat oleh Asy-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini, wilayah-wilayah yang semua dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya, seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun, apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan ataupun melahirkan, dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong, menyentuh dan melihat auratnya perempuan tersebut. Dan selanjutnya, kebalikannya dari kaidah ini adalah yang pertama, apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Contohnya, apabila perempuan yang melahirkan telah melahirkan dan telah sembuh, maka dokter laki-laki tersebut tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya. Yang kedua, apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya adalah tayamum sebagai ganti wudu. Kaidah yang keempat yaitu kaidah ad-dararu yuzal, yang artinya kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar, tindak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Doror atau kemudaratan secara etimologi adalah sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Menurut Asy-Suyuti, doror adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, jangan menebar korupsi di tanah yang sudah ditata, dan berserulah kepadanya dengan harapan dan kekuatan. Sesungguhnya rahmat Allah selalu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaidah cabang dalam kaidah ini ada 5 kaidah, salah satunya adalah ad-daruratu tubihul mahdurat, yang memiliki arti kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contohnya adalah ketika seseorang terjebak di hutan dan tidak menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati, maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya. Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara kehormatan atau harta benda. Kaidah cabang yang ketiga ialah apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Contoh kaidah ini ialah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Kaidah cabang yang keempat ialah menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah yang terakhir yaitu kaidah al-adatu muhkamah. Al-adah diambil dari kata al-aud atau al-muawadah yang artinya berulang. Adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya aliran berbagai hukum dalam sejarah sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah ataupun ketuhanan dan nilai-nilai insaniyah atau kemanusiaan, bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan bahwa dilihat secara realitas, adat dapat dibagikan menjadi 2. Yang pertama yaitu al-adah al-amah, adat kebiasaan yang umum, yaitu adat kebiasaan yang waktu, tempat, dan keadaan sama seperti kebiasaan untuk makan, minum, tidur, kesenangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adat kebiasaan yang berbeda karena waktu, tempat, dan keadaannya tidak sama seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan sebagainya. Menurut Al-Suyuti, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini.
antara lain penentuan usia haid, lama masa suci dan haid, usia balik, lama masa nifas, masalah hidangan yang boleh dimakan ketika bertamu, dan lain-lain. Muhakamah adalah putusan hakim dalam pengadilan penyelesaian sengketa. Adat dapat dijadikan rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa. Sebuah tradisi, baik umum maupun khusus, dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat, selama tidak ditemukannya dalil atau dalilnya lemah dan yang tidak dapat mematahkan adat. Dalam hal ini, yang menjadi tolak ukur dari adat istiadat adalah ketiadaan pertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya pertentangan antara suatu adat dengan Al-Quran dan As-Sunnah secara otomatis akan menjadikan adat tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak dapat digunakan untuk penafsiran hukum. Dasar hukumnya yaitu terdapat dari hadis riwayat Ahmad yang artinya, apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah. Kaidah cabang dari kaidah ini ada 17 kaidah. Salah satunya adalah kaidah al-ma'rufu murfan kal-masyruti syart, yang artinya sesuatu yang dikenal berdasarkan urf seperti sesuatu berdasarkan suatu syarat yang diisyaratkan. Contoh penerapan kaidah ini yaitu seorang meminta seorang teknisi kelistrikan untuk memasang aliran listrik di rumahnya. Segala barang kebutuhan yang berkaitan dengan kelistrikan telah disediakan oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut hanya memberikan upah untuk biaya jasa pemasangan dari teknisi tersebut. Setelah tugas teknisi selesai dikerjakan, maka orang tersebut hanya memberikan upah senilai yang ditentukan. Dalam hal ini, teknisi komplain atas kekurangan upah yang diterimanya. Seharusnya orang tersebut bertanya kepada teknisi yang lain tentang berapa besaran upaya teknisi listrik yang biasa berlaku di daerah tersebut. Kalaupun yang biasa berlaku 75, maka orang tersebut harus memberikan upah sesuai standar yang ada di daerah tersebut. Hal ini merupakan kesepakatan yang tidak tertulis di masyarakat yang seharusnya diposisikan sebagaimana kesepakatan tertulis atau kesepakatan yang sudah berlaku dan dijalankan secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.